Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas sampean karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Ini Mas, saya kan mau notis. Terus? Ya, yang jadi permasalahan saya kan jarang libur. Saya mau cari majikan dulu gitu kan. Bisa nggak kalau interview tanpa keluar rumah gitu? Nah kalau majikannya pengen ketemu sampean gimana? Nah, makanya paling 1 bulan 1 kali sih mungkin. Juga. Sampean gini, sampean berapa lama di Hong Kong? Aku kontrak kedua sekarang. Oh, terus mau break. Berarti sudah 1 kali finish ya? 1 kali finish. Cuma kan udah ditahan-tahan, cuma udah Halo? Nggak bisa nahan gitu. Nggak bisa nahan? Kenapa kok nggak ditahan? Nggak bisa nahan? Duh, udah kelewat batas gitu kan. Malah ketawa. Ya kan sampean udah kelewat batas. Sampean tahu sendiri kan Hong Kong kayak gimana toh? Benar nggak? Ngerti gitu kan, ngerti. Tapi kan nggak sekaya gini gitu kan gitu. Saya sih udah yang jadi pertanyaan, kalau misal saya sih udah punya rekaman dia lagi ngata-ngatain saya, udah punya kan gitu. Siap. Gitu kan, itu yang jadi permasalahannya, bisa turun bisa apa enggak gitu kan gitu. Saya udah punya bukti, cuma 1 rekaman sih gitu kan gitu. Gini, kalau sampean break kan jatuhnya pulang ke Indonesia atau keluar ke Makau. Hanya 2 cara itu. Saya pengennya kan kalau itu nunggu pisah di Indo gitu. Nah iya. Ya makanya sampean mesti kita ngobrol dulu. Makanya libur silahkan datang. Tapi kalau sampean kirim data, terus video KSU JK, data-data sampean, ya kita akan kasih sodorkan ke majikan. Nanti kalau misalnya majikannya pengen ketemu, pengen ngobrol kan, ya sampean harus libur kan, gitu ceritanya. Kan orang Hong Kong ada yang mau dari video aja mau. Orang Hong Kong ada yang mau ketemu. Iya kan? Nggak apa-apa itu perkenalan dirinya kalau bahasa Mandarin gitu. Ya nggak ada masalah. Buktinya sampean juga finish. Ya sampean turun visa yang pertama walaupun bahasa Mandarin. Iya apa enggak? Iya. Kita kan takutnya pengen bahasa Kantonis gitu kan, kalau kayak Kantonis belum ngerti sih, cuma kan belum begitu fasih gitu. Ya makanya kan kalau bisa ngomongnya Mandarin campurin Kantonis dikit-dikit kan, majikannya biar tahu, oh anak ini ex Taiwan tapi sambil belajar kan, kayak gitu tuh. Ya nanti kalau ketemu majikannya yang bisa bahasa Kantonis tapi juga ngerti Mandarin kan enak. Lama-lama kan bisa. Jadi segala sesuatu itu nggak usah takut. Ya tinggal sampean ini yang mau jalaninya gimana kan gitu. Iya kan? Kalau ngomongin masalah potongan, kalau potongan masuk lagi ke sini udah ngerti, kemarin udah nanya di Facebook. Sama Mas Andro udah nanya. Terus kalau saya nyari kerjaan ke Makau gitu, potongannya berapa? Ya sama aja Pak? Ya tergantung agent. Nah kebetulan ini saya lagi ada teman minta dicariin orang ke Makau, tapi dia gak lewat agent, langsung ketemu majikannya sendiri, biar diurus sama majikan sendiri biar murah. Ya kalau sampean mau, mumpung ada ini, ya aku nggak ngerti sampean. Jadi kayak gini nih, sampean minta libur 1 hari ya, 1 hari sampean belum break, habis itu sampean pergi ke Makau. Nah setelah ke Makau, kebetulan dengerin saya ngomong dulu. Saya selesaikan dulu ngomongnya. Kok mesti loh. Sampean itu nanya apa mau ngasih tahu? Kalau sampean ngasih tahu, kasih tahu ke saya, aku tak diem. Wong sampean nanya kok orang ngomong dipotong, heran aku. Sorry. Jadi kalau sampean mau, mumpung ini ada permintaan 1, sampean libur terus ke Makau nemuin temenku, ibaratnya terus sama majikan ngobrol cocok, habis itu balik sampean notis. Lah selesai notis,
visa sampean udah diurus sama majikan, langsung masuk ke majikan. Itu malah enak potongannya, nggak akeh. Karena diurus sendiri sama majikannya. Iso-iso malah nggak ada potongan, langsung masuk terus nggak bayar. Oke. Kebetulan ntar tanggal 15 rencananya saya sama teman-teman mau ke Makau. Oh ya sudah. Oke. Tinggal hubungi saya aja, nanti sampean tak kasih nomornya Mbak E yang di Makau. Oke. Jadi biar janjian di sana ngomong dhewe. Gitu. Nek wis cocok, enak, oke, ngegas, nyampe di Makau jangan diem-diem aja. Terus ngapain kan diem-diem aja? Ya enggak, kasih kabar, Mas, saya udah masuk di majikan. Ya iya, masa saya kenal orang lewat Mas Andro, masa saya enggak ngomong? Enggak, maksud saya enggak, maksud saya begini loh. Sudah sudah dapat majikan, oke, sip, aman, terkendali. Jadi nanti sampean ketika ada di sana, suatu saat ketika ada orang yang nanya lagi ke saya, kayak sampean yang kayak gitu, sampean itu di sana bisa jadi tempat untuk bertanya. Oke. Artinya sampean bisa jadi ngarahin ke temennya agar nggak ketipu, agar nggak bayar banyak, kayak gitu loh Mbak. Tujuan saya cuman kayak gitu. Jadi orang-orang yang sudah ada di sana kayak Mbak E yang kemarin nanya ke saya, datang ke rumah saya terus di Hong Kong, terus Mas ini ada mbahku mau cari anak lagi. Nah kayak gitu loh. Itu kan artinya kebaikannya itu terus bersambung gitu loh Mbak. Gak dipek dewe gitu loh. Kan kasihan teman-teman yang di Hong Kong kayak gini lah. Sampean ngerti dewe ta? Anak-anak ini majikannya kayak apa. Lah kalau kita bisa bantu jadi manusia kan lumayan tabungan kebaikan dek dunyo. Iya. Ya kayak gitu. Jadi spread the happiness, membagi kebahagiaan, berbagi hal. Karena sekarang itu gak banyak orang mau berbagi, Mbak. Halo? Iya, makanya kan saya nanya dulu gimana prosesnya kan kayak gitu. Soalnya yang ribetnya saya nggak bisa tiap minggu libur gitu kan gitu. Cuma ini kebetulan ntar tanggal 16 besok saya libur, saya insya Allah sama teman-teman mau ke Makau ceritanya gitu. Oke, siap. Kebetulan ada job ini ya, mungkin ini udah rezeki dari Allah. Ya, mending nanti sampean tak kasih nomornya Mbak E, sampean langsung konfirmasi ya. Barangkali belum ada yang ngambil kan, sampean sudah bisa ngambil duluan. Oke. Iya, makasih ya Mas Andro. Ya, oke, nanti tak kirimin nomornya ya. Sampean yang hubungi ya, jangan saya yang hubungi. Iya. Oke? Iya, ntar saya. Oke, ntar kalau ada waktu saya ngubungin dia. Ya, oke. Kasih nomornya saja kan. Siap. Makasih ya Mas Andro. Oke, sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman semuanya, sekali lagi ya ngebreak kontrak karena nggak tahan, kelewat batas majikannya. Ya sorry ya, mohon maaf, sambil tak sambi, duduk santai ya, karena saya kepinginnya memberikan informasi itu ya sesantai mungkin, serileks mungkin. Jangan ada beban, namanya juga membantu orang, tapi mohon maaf kalau dianggapnya nggak sopan. Sekali lagi tetap semangat, tetap berjuang, dan keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.